Living on Point. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan relawan Gibran. Jangan Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar. Kalau duit Prabowo Ganjar, saya yakin itu yang paling ideal untuk konsentrasi pemenangan pemilu 2024 Pak Prabowo menang. Tapi kalau seandainya Pak Prabowo Wapres, saya dengan tegas saya sampaikan, saya undur diri. Karena saya mendukung Prabowo untuk menjadi presiden, bukan untuk jadi Wapres. Pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus tahu. Kenapa penting sosok yang pemberani? Kenapa itu kemudian harus di-announce berkali-kali? Saya yakin sih dengan survei Kompas terbaru segala macam, Pak Prabowo jadi merasa punya bargaining lebih tinggi dong. Kenapa nggak kemudian dibikin memang battle aja berdua? Pak Jokowi sadar, satu bangsa itu nggak cukup hanya dikasih roti, tapi harus dikasih sirkus. Dialog menarik antara Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak Prabowo itu harus diatur. Kenapa harus ada Bu Mega dan Pak Prabowo? Emang rencana untuk menyatukan antara Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu Ada masih aspirasi. Orang yang ada di survei sekarang posisinya nomor 1, ketua Oh, umum iya. partai, mau jadi cawapres. Mungkin iya, sedia jadi cawapres. Atau mungkin ada skenario lain yang saya sudah kasih bocoran, Dan itu ada di sosok? dan itu ada di sosok. Hai, kembali lagi di Living on Point. Kalau tadi kita mendengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo, negara Indonesia butuh sosok presiden yang pemberani, butuh sosok presiden yang paham apa sih kemauan rakyat dan apa sih yang sebetulnya dibutuhkan rakyat. Sosok seperti apa sih sebetulnya yang memang cocok? Kalau disebut-sebutkan beberapa pernyataan menyebut seorang Joko Widodo, presiden yang sekarang masih memimpin ini disebut akan menjadi kingmaker di Pilpres selanjutnya. Sebetulnya siapa sosok yang disiapkan Presiden Joko Widodo? Artinya arah dukungannya akan kemana? Ke Prabowo kah atau ke Ganjar kah? Relawannya akan ada di mana posisinya? Apakah kemudian suaranya akan terbelah? Kita sudah bersama dengan Budiman Sujatmiko, ini adalah politisi PDI Perjuangan. Hai Mas Bud. Halo Livi, ya. Thank you for coming. Makasih udah diundang. Aku mau ngobrol pertama kali, pertanyaannya gini. Sosok yang pemberani, itu pernyataannya ditekankan berkali-kali sama Pak Jokowi. Ya. Kenapa penting sosok yang pemberani? Kenapa itu kemudian harus di-announce berkali-kali? Kalau kata John F. Kennedy sih, keberanian itu kebajikan yang tertinggi dari seorang pemimpin. Cerdas penting, jujur penting. Tapi cerdas dan jujur tanpa keberanian ya tidak akan membawa umat atau rakyat atau bangsa yang dipimpinnya melangkah. Karena pasti perubahan-perubahan itu karena tindakan orang-orang berani. Oke. Nah, menurut saya Pak Jokowi sendiri teruji layak untuk mengatakan soal keberanian itu, soal nyali itu. Iya. Dari seorang yang pengusaha kelas menengah biasa di kota Solo berani mencalonkan diri menjadi wali kota. Berani menjadi gubernur di ibu kota. Oke. Berani menjadi presiden padahal bukan pemimpin partai, bukan pengusaha, bukan pensiunan jenderal. Itu sendiri sebuah keberanian. Keberanian kemudian menegosiasikan saham 50%, 1% saham Freeport. Keberanian untuk menolak tekanan dari Uni Eropa soal nikel. Hilirisasi, keberanian mendatangi aksi demonstrasi 212 di Monas. Sehingga waktu saya pernah nge-tweet, ini loh presiden yang bernyali, bukan sekedar presiden yang bernyanyi. Ya, artinya memang kata berani yang disampaikan oleh beliau itu beliau sampaikan sebagai kunci kemajuan Indonesia karena beliau sendiri menjadi saksi dan pelaku dari apa yang dikatakannya. Jadi wajar. Itu satu poin. Ya. Ada juga poin berikutnya ketika Pak Jokowi bilang butuh sosok yang bisa memahami rakyatnya. Yang kemudian saya korelasikan gini, ini kan acaranya di musrahnya. Musyawarah ya, rakyat, betul. musyawarah rakyat para pendukungnya Pak Jokowi. Yang jadi pertanyaan gini, kalimat ini dilontarkan Pak Jokowi pasca PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kenapa nggak langsung ngomong aja di depan relawan? Oke, saya kan Pak Jokowi kan orang PDIP ya.
Jadi kenapa nggak langsung ngomong aja, oke kita dukung Ganjar Pranowo, kenapa harus ngomong sosok yang pemberani, sosok yang dibutuhkan rakyat? Memang itu bukan sosok Ganjar Pranowo. Begini, ada etika-etika yang menghalangi beliau sebagai presiden untuk berbicara satu nama. Meskipun itu panggungnya bukan panggung dia sebagai presiden. Dia tahu bahwa relawan, kelompok yang berkumpul di Musra itu banyak aspirasi. Banyak aspirasi. Yang saya tangkap sih ketika beliau berbicara di Musra adalah ada di sebuah forum yang banyak pilihan-pilihannya, banyak opsi-opsi yang mereka bawa masing-masing. Yang saya tangkap beliau adalah ingin mengkonsolidasikan seluruh relawan ini yang di Musra ini supaya satu barisan. Andai misalnya Bapak Jokowi mengatakan X atau Y, Mas Ganjar atau Pak Prabowo, saya yakin itu malah akan menimbulkan. Dan saya yakin sampai ujung beliau tidak akan pernah menyebut nama secara terbuka. Tentu beliau punya banyak pertimbangan. Punya banyak sinyal-sinyal. Punya banyak sinyal-sinyal pastinya. Dan dalam politik biasa-biasa saja sinyal dan diplomasi itu. Tapi jangan sampai kemudian secara terbuka menyebut satu nama, itu saya pikir Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Tapi apa enggak kemudian itu membuat Jokowi ada di zona abu-abu, jadi terkesan berdiri dua kaki? Karena kemudian ada di satu kesempatan ia menyatakan bahwa penerus saya nanti Pak Prabowo. Di satu sisi ia mengatakan bahwa calon presiden yang cocok rambutnya putih. Sosoknya ke Ganjar bahkan Pranowo. Pak Jokowi bukan berdiri di dua kaki, Pak Jokowi berdiri di 270 juta pasang kaki. Oke. Artinya banyak sekali pertimbangan 270 juta pasang kaki yang harus beliau pertimbangkan. Tapi sebagai kader partai kita tahu kehadiran beliau pada tanggal 21 April di Batu Tulis itu juga sebuah tanda kan beliau hadir sebagai kader partai. Ya, betul. Saat berbicara di Musra dan juga di beberapa pernyataan yang lain, beliau berbicara sebagai seorang pemimpin yang tahu betul dia sudah bekerja keras, tapi kerja keras itu masih belum cukup untuk menjawab persoalan-persoalan tinggalan masa lalu Indonesia maupun persoalan-persoalan yang baru hadir akibat terjadi banyak perubahan-perubahan. Nah, dia tahu betul apa yang dia kerjakan ini mungkin ya, saya tangkap mungkin tidak lebih dari 25% dari apa yang beliau pikirkan harusnya dia kerjakan. Tapi kan batasan konstitusi tidak memungkinkan ya untuk beliau menjadi periode ketiga segala macam. Makanya dia ingin memastikan bahwa kerjaanku ini harusnya butuh 20 tahun, butuh 25 tahun. Tapi saya punya batasan konstitusional, saya hanya punya waktu 10 tahun. Maka 15 tahunnya itu harus seperti apa? Makanya beliau kan bilang, dia menyebut 13 tahun, tidak 15 tahun. Tapi artinya itu kan 3 periode kepresidenan ya, Livia. Ketika beliau menyebut 13 tahun atau 3 periode kepresidenan yang harusnya 15 tahun, dia mengatakan bahwa kira-kira apa yang menjadi targetnya hanya bisa selesai dalam waktu 25 tahun. Disitulah dia tahu betul bahwa 15 tahun itu harus diisi oleh orang yang bisa menuntaskan itu, dan itu butuh keberanian, butuh pemahaman. Ini menarik, kalau keberanian sudah kita jawab tadi ya. Sekarang pemahaman, ada dua kan pemimpin itu, yang memahami dan yang disukai. Idealnya sih dua-duanya, Livi. Misal Livi disukai tapi sekaligus paham. Seorang pemimpin seperti itu, pemimpin apapun, pemimpin kelas, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, apalagi pemimpin negara. Saya kira survei segala macam itu yang dikeluarkan secara rutin akhir-akhir ini lebih banyak berbicara, bukan lebih banyak. Satu-satu yang dibicarakan adalah tentang siapa yang disukai oleh rakyat melalui presentasi. Pidato di Musra itu mengingatkan, seorang pemimpin pun tidak sekedar bermodal apa yang disukai atau bermodal dia disukai atau tidak. Tapi saat disukai, dia layak dan paham nggak tantangan 13 tahun yang tersisa itu, yang nggak beliau sempat selesaikan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pidato Pak Jokowi, kalau bicara survei itu aspek kuantitatif dari seorang pemimpin. Aspek jumlah, berapa persen sih disukai, berapa persen tidak disukai, kira-kira gitu. Nah, pidato Musra kemarin sebenarnya itu adalah sebuah era baru yang mau dikenakan oleh Pak Jokowi. Selain disukai secara kuantitatif lewat presentasi, juga harus memahami persoalan secara kualitatif. Artinya bisa meneruskan apa yang kemudian sekarang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi tentu saja beliau ingin diteruskan apa yang menurut beliau baik. Dan ingin pemimpin penggantinya juga melakukan apa yang belum sempat beliau lakukan.
sesuai dengan rencana beliau. Tapi juga beliau tahu bahwa ada tantangan lain di pemimpin ke depan yang nggak dia temui di periode dia, yang kemungkinan akan muncul tantangan maupun peluang. Peluang dia sebutkan, bonus demografi yang akan dinikmati oleh bangsa Indonesia tahun 2030-an. Dan itu hanya satu kali sebuah bangsa hanya menikmati itu. Artinya, pemimpin Indonesia di 2024 sampai 2029 dan sampai 2019 sampai kemudian 2034 itu akan melewati satu periode emas. Periode satu-satunya ini sama seperti seorang manusia sakit cacar hanya sekali seumur hidup. Satu bangsa pun hanya sekali seumur hidup menikmati bonus demografi itu. Persoalannya, Livi, si potensi yang satu-satunya ini jika salah urus, dia benar-benar menjadi penyakit. Betul, dia akan jadi ngebom diri sendiri. Ngebom diri sendiri, betul. Kemudian yang jadi pertanyaan kan gini. Itu kos-kosnya Pak Jokowi sana kan. Itu yang kemudian jadi apa ya? Jadi kriteria yang kemudian diharapkan oleh seorang Joko Widodo untuk penerusnya. Tapi yang jadi pertanyaan kan gini. Ketika kemudian instruksi itu tidak loud and clear, akan kemudian jadi multitafsir. Itu yang kemudian kemarin terjadi. Pasca apa yang dilontarkan Pak Jokowi di Musra, yang satu menyatakan bahwa ini lebih cocok ke arah Pak Prabowo karena sosoknya pemberani bla 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 bla. Yang satu merasa bahwa saya ingat pernyataannya Bang Deddy Sitorus yang menyatakan ini mah sosoknya Pak Ganjar, jelas-jelas kemarin Piala Dunia U20 aja beliau berani banget menolak langsung. Sampai kemudian itu disebabkan dia nggak takut diserang, intinya sosok pemberani itu versinya Pak Deddy terhadap sosok Ganjar. Ini kan karena impact dari apa yang tadi. Karena memang dua-duanya punya kualifikasi itu. Yes. Itu yang membuat Pak Jokowi juga masih ada di zona abu-abu. Ya, ini menurut saya Pak Jokowi ini ada dua jenis kebingungan, Livi. Kebingungan karena nggak punya apa-apa, kebingungan karena kebanyakan apa-apa. Saya kira Pak Jokowi bingungnya bingung enak nih. Bukan bingung. Karena dua-duanya bagus. Iya, kan dua-duanya bagus kan? Ya kayak orang punya pacar 2 atau 3 gitu ya. Ini bingung enak nih. Bingung pilihan-pilihannya antara itu bingung enak, bukan bingung nggak enak. Jadi ya? milih A nggak salah, milih B juga nggak salah. Nggak salah. Tapi kan Pak Jokowi itu masalahnya nggak punya pilihan kan, Pak Jokowi punya pilihan. Yes, tapi kan Pak Jokowi itu kan ada di PDIP, yang sebenarnya PDIP itu kan harusnya satu komando, ya nggak sih? Oh tentu saja itu no question about it. Ya nggak ada debat tentang itu. Tapi kalau kita bicara kebingungan kan jadi sebenarnya nggak satu komando sama PDIP. Jadi Pak Jokowi nggak benar-benar ke Pak Ganjar atau bisa ke Pak Prabowo gitu, gimana? Oh nggak bisa ditafsirkan gitu. Jadi gini, kamu harus lihat waktu pernyataan, meskipun Pak Jokowi tidak berbicara di Musra sebagai presiden, tapi beliau juga tahu bahwa relawan ini juga afiliasi partai macam-macam, maupun bahkan mayoritas non partai, saya pikir jika nanti suatu saat Pak Jokowi akan memutuskan, saya pikir tidak akan senorak itu, tidak akan terbuka itu ya. Paling terbuka kemarin pernyataan beliau barusan bahwa saya tetap akan cawe-cawe. Yes, itu clear banget karena ketika selama ini clear, ya. Sama ini kan mereka pada bilang gini, sejumlah para pendukung Pak Jokowi, politisi itu pada bilang gini, "Gak, presiden nggak cawe-cawe, presiden nggak cawe-cawe." Tiba-tiba presidennya bilang, "Saya cawe-cawe." Artinya, gimana tuh? Dan saya pikir itu akan didiskusikan dengan Bu Mega. Dan Bu Mega dan Pak Jokowi pernah bertemu tanggal 18 Maret 2023. Bertemu lagi di Batu Tulis, walaupun cuma sekejap, dan bertemu lagi setelah halal bihalal. Dan saya pikir akan ada pertemuan-pertemuan lagi. Apalagi juga Bu Mega juga akan direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo dalam waktu dekat, ya, yang kemudian bisa menjadi, saya pikir dialog menarik antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Bu Mega dan Pak Prabowo itu harus kita tunggu. Kenapa harus ada Bu Mega dan Pak Prabowo? Emang rencana untuk menyatukan antara Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu ada aspirasi itu. Ada aspirasi upaya itu masih ada? Masih ada aspirasi. Emang ada yang mau jadi wapres? Soal mau nggak mau itu kan soal nanti ya. Tapi kan hak untuk melamar boleh kan? Ya, tapi siapa yang mau ngelamar siapa? Iya, dan ada juga hak untuk menolak kan gitu. Hanya karena saya tahu bahwa saya akan ditolak bukan berarti saya nggak boleh menyatakan cinta kan? Gitu. Wow. Oh iya. Itu prinsipnya walaupun saya nggak berani juga. Kalau saya, tapi enggak. Saya ingin mengatakan bahwa upaya-upaya ikhtiar seperti itu masih ada. Sebelum adanya ijab kabul di bulan Oktober atau November di KPU kan, ijab kabulnya di KPU kan, sakramen pernikahannya di KPU. Jadi menurut saya sah-sah saja Devi untuk mengatakan bahwa negosiasi. Jadi kita jangan cuma lihat Pak Jokowi ini dinamika antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini menjadi sangat penting. Apalagi mereka, terutama Bu Mega karena sudah punya tiket. Yes.
Pak Jokowi juga punya separuh tiket, ya separuh tiket. Dia tunggu separuhnya mau diambil bersama Bu Mega atau mau dengan yang lain. Saya harap sih ini terjadi suatu hal yang mulus negosiasinya. Kalau tidak harus setuju, tapi saling menghormati pilihan-pilihan. Menurut saya itu adalah negosiasi yang sifatnya nanti akan apapun hasil negosiasinya pasti Pak Jokowi akan memberikan penguatan sebagai seorang negarawan. Ya. Akan kemudian muncul sinyalnya akan lebih condong kemana kira-kira? Saya pikir Pak Jokowi dalam posisi sebagai pribadi tidak keberatan mana yang satu mana yang dua. Karena dua-duanya menguntungkan buat Pak Jokowi. Enggak ya, dua-duanya anak buah. Ya Pak Ganjar sebagai gubernur tentu saja, Pak Prabowo sebagai menterinya. Kan kesempatan ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo ke kabinet kan itu adalah satu-satunya kesempatan untuk Pak Jokowi mengenali Pak Prabowo kan begitu. Dia tahu segala macam. Kalau Pak Ganjar kita udah tahu. Ya ibaratnya mau yang mau jadi Pak Ganjar atau yang mau jadi Pak Prabowo, kingmaker-nya tetap Pak Jokowi gitu. Saya kira Pak Jokowi bukan satu-satunya kingmaker. Ada Bu Mega juga. Yes. Ada Bu Mega. Saya kira kalau Pak Prabowo kan bisa menjadi raja memahkotai dirinya sendiri gitu kan. Jadi menurut saya Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo diskusi negosiasi antara tiga ini mudah-mudahan akan menjawab pertanyaan terakhir yang disampaikan Pak Jokowi lewat musrah tadi itu. Aspek kualitatif dari kepemimpinan. Karena kalau aspek kuantitatif kan ya ada survei katakanlah begitu ya. Aspek kualitatif menurut saya itu yang harusnya saya berharap itu dibicarakan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Oke. Saya kira itu. Aku mau ngomong soal hasil survei. Kemarin kan hasil surveinya dari Litbang Kompas kan naruh posisinya Pak Prabowo itu ada di posisi pertama ya. Dan kemudian agak menyenggol sedikit posisinya Pak Ganjar yang selalu leading di atas. Itu nggak jadi sesuatu yang bikin PDIP was-was? Gini Livi ya, kalau kita lihat laporan cuaca tiap hari, pasti kita akan dapat laporan mendung, laporan akan berawan, akan hujan. Tapi kita tinggal lihat kita di musim apa. Kalau hari ini kita baca laporan besok akan mendung, is okay, mendung. Tapi nggak tahu bahwa ini sedang musim kemarau. Ya kalau ada hujan, hujan sesekali saja. Jadi menurut saya kita harus melihat laporan-laporan survei yang muncul itu sebagai case by case. Tapi kita bicara tren. Kalau sudah jadi tren, mungkin itu mengkhawatirkan. Tapi kalau tadi Mas Budiman katakan ini kalau kita lagi ada di musim hujan, ya kita harus tahu pertama-tama cuacanya tuh lagi cuaca seperti apa, musimnya kan musim seperti apa. Tapi kalau katakan lagi musim hujan, tapi kemudian kita kan harus tahu, kita harus sedia payung. Oh iya. Apa yang kemudian disiapkan PDIP untuk kemudian menangani? Ini menarik pertanyaan. Apa? PDI Perjuangan tuh partai yang pernah di oposisi, pernah berkuasa, pernah ditindas waktu masih nama PDI. Jadi kita pernah hidup dalam berbagai macam alam. Kita ini partai amfibi sebenarnya. PDI Perjuangan tuh pernah di atas, pernah ditindas juga. Saya yakin PDI Perjuangan bukan partai dengan satu skenario, tapi ada banyak skenario. Ya, ada banyak skenario di PDI. Skenario kader dengan kader, capres-cawapres. Skenario kader partai dengan partai lain. Skenario kader partai dengan non partai. Ya. Bahkan PDI Perjuangan adalah satu partai. Dan itu karena saya ngutip pernyataan Bu Mega, partainya bahkan siap kalah. Partainya bahkan siap kalah. Kalau misalnya aspek-aspek kepemimpinan, kuantitatif dan kualitatifnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi arahan kita. Karena bukan sekali Bu Mega menolak, contohnya waktu pilkada di berbagai, ada provinsi yang strategis, di mana surveinya bagus, tapi pada akhirnya kita nggak mendukung. Karena kita takut kalau dia menang pun akan buat kebijakan-kebijakan yang aneh dan kita ikut berdosa. Bu Mega pernah nolak itu. Artinya Bu Mega juga bisa Bu Mega. PDI Perjuangan bisa ambil keputusan daripada menang tapi terlalu banyak kompromi. Mungkin Ibu Mega dari setahu saya, pemikiran saya, beliau willing, rela untuk kalah sekalipun. Oh iya. Dan itu dinyatakan berkali-kali. Tapi kan sekarang sudah menang 2 periode. Mana ada orang yang udah menang 2 kali itu siap kalah? Nah itulah uniknya Bu Mega. Uniknya PDI Perjuangan. Kami ini menang hal yang menggembirakan tentu saja. Dan kita ingin menang. Bahkan saya sering bicara, Bu, kalau Indonesia pengen bener minimal sampai 2045 harus kita terus yang menang. Ya. Sampai 2045 secara demokratis tentu saja. Tapi pilihan itu tentu nggak akan kita jadikan prioritas. Kalaupun itu harus dipilih, mungkin itu akan diambil juga.
Andai perbincangan dan negosiasi tidak cukup mengamankan dan meyakinkan kita secara ideologis apakah arah bangsa ini benar atau tidak. Itu pernah dibuktikan kan waktu tahun 2004 kita kalah Pilpres, tawaran untuk jadi masuk kabinet Pak SBY kita tolak berkali-kali. Gitu ya. Artinya PDI Perjuangan tidak dalam posisi akan mengiyakan semua hal hanya untuk bisa menang, gitu ya. Oke. Saya pikir Pak Jokowi tahu sebagai kader partai, ngerti betul, tapi Pak Jokowi juga punya cara pandang yang menurut saya, terutama dari pidato di Musra kemarin itu, cara pandang kualitatif. Artinya gini, kita kan sering mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat terpesona dengan survei. Iya kan, ada anggapan gitu ya. Saya kira akan jadi anggapan umum. Tapi pidato di Musra itu menunjukkan, oke, survei udah selesai dan sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Hari saya mau ingatkan pada kalian, survei kuantitatif penting, tapi kualitatif juga penting. Saya pikir itu juga concern Ibu Mega. Saya pikir justru pernyataan Pak Jokowi setelah Musra menyebabkan Ibu Mega gini. Ibu Mega adalah seorang politisi yang selalu melihat aspek kualitatif. Oke. Bahkan dia sering kan mengatakan kan, jangan lihat capres hanya berdasarkan survei. Lewat Pak Hasto sering dikatakan demikian, mewakili Ibu Mega. Pun Bu Mega. Tapi kemudian 21 April kan Bu Mega mencalonkan Mas Ganjar. Artinya ada aspek kuantitatif, aspek survei. Betul. Ini kok nggak dianggap nggak Bu Mega banget. Sama kayak Pak Jokowi kan juga dulu bintang survei kan? Bintang survei. Bu Mega kompromi nih. Yang biasanya kualitatif mau menggunakan aspek-aspek kuantitatif dalam survei. Pak Jokowi yang biasanya kuantitatif dalam pidato Musra kemarin menjelaskan hal yang sifatnya kualitatif tentang kualitas kepemimpinan. Nah, artinya apa? Sebenarnya sudah ada di titik temu. Ketika saya dengan seseorang ngeyel di sini, kamu ngeyel di situ, oke, aku mau ke situ, kamu ke sini, kan lah justru ada titik temu. Iya, tapi kan sosoknya ada dua, nggak cuma satu. Sosok itu ada dua, nggak cuma satu. Itu yang kemudian. Itu bagusnya demokrasi kan? Iya. Itu bukan masalah dong. Itu justru dari kekuatan demokrasi. Apakah itu kemudian ada hubungannya gini? Oke, kalaupun memang nggak bisa dijadikan, katakanlah terlalu sayang untuk dijadikan saingan, jadikanlah kawan, jadikanlah kemudian satu yang tadi Mas Budiman sempat katakan ada upaya lamar-melamar di situ. Iya. Masuk nggak sih dalam 10 cawapres yang sempat di mention Mbak Puan kemarin? Perbincangan itu sudah lama ada. Perbincangan tentang Pak mencari wapres, Pak Prabowo kan juga pernah dulu bersama Ibu Mega ya, dulu ya, tahun 2009 begitu pernah. Saya kira itu ada masuk dalam perbincangan juga, masuk dalam perbincangan. Meskipun orang PDI itu selalu jenis wapresnya selalu dari kalangan konservatif, baik agama konservatif maupun nasionalis konservatif. Pak Prabowo saya kira juga memenuhi kriteria itu. Jadi menurut saya, apalagi kita bicara kuantitatifnya ya memang, apalagi bicara kuantitatifnya ya. Tapi ya saya yakin sih dengan survei Kompas terbaru segala macam, Pak Prabowo jadi merasa punya bargaining lebih tinggi dong. Ya, gue jadi makin susah nih dilamar. Gue sekarang naik, tapi ya namanya juga usaha. Negosiasi politik ya, saya pikir itu. Di sini Pak Jokowi akan menjadi penting perannya untuk menguatkan baik pada Ibu Mega maupun pada Pak Prabowo. Wes terima saja, misalnya kayak gitu. Siapa yang harus nerima nih? Ya bisa saja Pak Jokowi ngomong ke Bu Mega atau Mas Ganjar atau Pak Prabowo kan bisa seperti itu. Ya, menurut saya justru di sini peran strategis Pak Jokowi. Meskipun beliau tidak ketua partai, beda dengan Bu Mega, beda dengan Pak Prabowo, tapi posisi beliau ini unik. Sehingga beliau ada dalam posisi untuk bisa bicara pada dua sisi. Yang nego sih bisa Bu Mega, bisa Pak Prabowo yang nego. Tapi pada akhirnya, saya kira Pak Jokowi ada dalam posisi strategis di ujung-ujung permainan gitu ya. Kenapa sih harus dijadikan satu? Kenapa nggak kemudian dibikin memang battle aja berdua? Mereka? Toh sebenarnya kami inginnya gini. Kalau dari perspektif saya ya, dari perspektif ideologis ya. Kalau dua yang bertarung, insya Allah nasionalis banyak menangnya. Kalau tiga yang bertarung, yang konservatif banyak menangnya. Kalau 4 yang bertarung, nasionalis banyak menangnya. Bagi kami, genap itu lebih baik daripada ganjil. Ya, itu ada hitung-hitungannya, tentu saja. Jadi memang harapannya yang keluar hanya 2 calon? 2 calon.
Meskipun calon. sekarang sudah ada 3 calon yang mengemuka kan memang. It's okay kan masih ada negosiasi tadi, makanya ada pertemuan Ibu Mega dan Pak Tapi Prabowo. sebenarnya gini deh, Apa? ya saya percaya kalau politik itu cair, politik itu dinamis. Apa yang terjadi hari ini sudah ketok palu, besok ke KPU bisa beda lagi ceritanya. Ada beberapa kasus, ada yang beberapa kemarin kasus pun begitu kan. Ya, cuma maksud saya gini. Tapi apa iya? Kadang tuh rasanya tuh kalau dianalogikan ya, Mas. Ya. Tapi apa iya orang yang ada di survei sekarang posisinya nomor 1, ketua umum partai posisinya, terus udah gitu memang dijagokan dari awal, dari zaman masih jadi pesaingnya Pak Jokowi buat jadi capres, mau jadi cawapres. Oh, itu yang bisa menjawab ya Pak Prabowo tentu saja. Tapi saya percaya baik Bu Mega maupun Pak Prabowo adalah orang yang udah makan asam garam begitu ya. Apalagi ada Pak Jokowi. Saya pikir keputusannya tetaplah akan yang terbaik, ya, akan yang terbaik. Saya melihat bahwa ada kemungkinan bisa saja ada perubahan dari salah satu sisi begitu ya, dari satu pihak. Tapi sekali lagi kalau sekedar urusannya hanya satu survei begitu ya, itu kan baru suatu survei. Kita belum bisa lihat tren di kecuali kalau ada tren nih, ada survei ke depan kemudian terjadi penaikan dari Pak Prabowo, ada penurunan dari Pak Ganjar, who knows? Who knows, Bu Mega, PDI akan mungkin bersedia jadi cawapres, atau mungkin ada skenario lain yang saya sudah kasih bocoran bahwa Bu Mega bahkan ya kalau nggak ketemu ya sudah. Saya berani katakan, Livi, bahwa Bu Mega sudah dalam posisi kalah pun oke, ketimbang harus mengkompromikan banyak hal. Bisa sampai kayak gitu Bu Mega loh. Karena itu beliau sampaikan beberapa kali di acara partai, terbuka maupun tertutup, begitu ya. Tapi saya yakin Bu Mega dan Pak Prabowo akan berjalan baik negosiasinya dan akan saling menghormati. Dan siapapun Pak Dere kalaupun harus pisah, rasa-rasanya mereka akan mendukung kalau harus masuk putaran kedua, saling mendukung. Begitu. Kembali lagi, saya mau balik lagi soal para relawan. Kalau misalnya pun akhirnya maju kedua-duanya, kemudian ada Prabowo, ada Ganjar dengan porsi relawan yang kita tahu sekarang sudah ada yang deklarasi ke Prabowo, satu relawan sudah deklarasi untuk ke Ganjar, relawan kita bisa sebut satu-satu relawan Pak Jokowi. Itu nggak merugikan buat PDI Perjuangan karena kemudian akan menggerus suara Ganjar. Oh, dari perspektif kita tentu saja itu sebuah tantangan, sebuah tantangan, challenge bagi kita. Jadi menurut saya kita ada step-step, ada siasat-siasat tersendiri untuk itu. Tapi pada akhirnya at the end of the day, kemenangan nasionalisme itu menjadi pertaruhan yang paling tinggi. Tapi tentu saja kita sebagai partai politik tentu ingin menang, ya, secara legislatif tentu saja, di eksekutif tentu saja. Karena kalau legislatif kan relatif PDI Perjuangan dalam posisi masih aman terus gitu ya. Jaraknya dengan Gerindra yang kedua juga kan agak jauh, lumayan jauh. Tapi kita kan lagi bicara soal bagaimana Pilpres. Ya kita ingin menang. Kita ingin menang, tapi ada pada titik tertentu jika ada hal yang lebih besar dipertaruhkan, Ibu Mega bersedia berkorban. Dan kita harap Pak Prabowo juga begitu. Jika ada hal lebih besar yang dipertaruhkan, nasionalisme, NKRI, Pancasila, kita harap juga Pak Prabowo berani mengatakan begitu. Pak Jokowi punya posisi yang sangat pas untuk bisa meyakinkan mana pihak yang berkorban untuk tujuan lebih besar, begitu ya. Dengan begitu nggak bisa disebut kingmaker Pak Jokowi. Kan saya katakan tadi, Pak Jokowi secara institusional kan bukan ketua umum partai. Oke, jadi secara official dia tidak dalam posisi kingmaker. Tapi dinamika politik di akhir, Livi ya, akan menempatkan beliau pada posisi penentu akhir. Mas Budiman, terlepas dari Anda politisi PDIP ya, Anda itu kan juga dulu aktivis. Yes. Apa sih yang dibutuhkan negara ini untuk sosok pemimpin? Jangan bilang karena PDIP udah deklarasi Ganjar ya, kemudian sosok Ganjar yang jadi yang paling idealis. Begini ya, Livi ya, Pak Jokowi itu sosok progresif, idenya itu progresif, ide untuk kemajuan. Sekaligus progresif populis. Populis itu metodologinya merakyat, kampanyenya merangkul, kegorong-gorong, which is itu memang kebutuhan 2014. Karena waktu itu pemimpin yang digantikan kan sangat jauh tinggi gitu ya, berjarak dengan rakyat. Makanya ada istilah waktu itu Jokowi adalah kita.
Itu semangat slogan Jokowi adalah kita semangat populisme, tapi ide-idenya progresif. Dia ingin mengembalikan lagi kepercayaan rakyat pada pemimpin. Aku wong mulu, aku orang mulu, aku cah mulu. Yes. Kira-kira gitu ya. Dan orang suka itu ya, orang suka itu. Tapi ide progresif itu kan butuh pematangan, dewasa. Populisme itu kan fase masa kanak-kanak. Ketika ide progresif itu sudah masuk akil balik, sudah masuk remaja, ya harus diteruskan jadi remaja kan, jangan cuma anak-anak. Progresif harus dipertahankan. Tapi metodologinya nggak lagi metodologi populisme, tapi teknokrasi, ilmu pengetahuan, pelembagaan politik, pelembagaan demokrasi, lebih sustainable, lebih berjangka panjang, bukan sekedar pendekatan-pendekatan langsung, tapi bagaimana membangun sistem. Jadi progresif teknokratik adalah idenya sama, nggak berubah, tapi lebih pada membangun kelembagaan, bangun sistem. Karena itu artinya ide itu sudah mengalami pematangan, pendewasaan ya, agar negara itu jalan terus nih, maju nih. 13 tahun yang perlu tantangan kata Pak Jokowi. Kalau kaum progresif tidak mengubah pendekatan menjadi teknokratis, hanya tetap populisme, orang akan bosan. Dulu 2014 lihat seorang calon pemimpin atau pemimpin gendong bayi itu wow banget. Masuk gorong-gorong tuh wow banget. Hari ini sudah nggak bisa. Karena yang dibutuhkan pelembagaan. Ya kan, nggak ada wow efek lagi kan seperti dulu kan. Jika kaum progresif, nasionalis progresif gagal untuk menawarkan pendekatan yang baru, pelembagaan, tapi masih ya tadi tuh makan mie ayam pinggir jalan segala macam, itu tidak akan ada wow efek. Kedua, menurut saya, Livi, di 2024 akan terjadi pertarungan narasi. Pertarungan narasi untuk kepemimpinan. Pertarungan ide, pertarungan dongengin ide Indonesia, dongengin mimpi, dongengin ide, dongengin cita-cita, kemampuan mendongengkan cita-cita Indonesia. Kenapa? 10 tahun ini Pak Jokowi sudah ngajak rakyatnya kerja, macul, ngaspal, bangun jembatan, bangun bendungan, apapun lah, balapan, kira-kira kan. Itu kan, dan itu memang dibutuhkan bangsa ini. Orang setelah kerja 10 tahun itu butuh masa di mana sebagian waktunya nantinya bukan sedang untuk kerja, tapi untuk melakukan sesuatu yang nggak tampak, intangible. Didongengin, cerita, mencari makna atas apa yang dia kerjakan. Nah, pemimpin-pemimpin ke depan adalah siapa yang bisa menawarkan narasi yang paling mencipta optimisme atas kerja-kerja Pak Jokowi. Nah, di situ Pak Jokowi sadar satu bangsa itu nggak cukup hanya dikasih roti, tapi harus dikasih sirkus. Ya. Satu bangsa tidak hanya harus dikasih makan, harus dikasih minum, tapi juga punya waktu untuk nonton film, untuk melihat tari-tarian, untuk dengerin dongeng. Dan itu sifat manusia kan. Kamu maaf ya, kamu makan sehari 3 kali. Malam masa mau makan lagi? Kapan nonton dong film? Mas Budiman, pertanyaan terakhir untuk Anda. Karena itu pertarungan narasi menjadi penting. Ya. Pertanyaan terakhir, jawab cepat. Indonesia butuh pemimpin yang? Indonesia butuh pemimpin yang down to earth futurist. Penyongsong masa depan yang membumi. Dan Indonesia butuh pemimpin yang progresif teknokratik, berpikiran maju dan membangun kelembagaan untuk bangun teknokrasi. Dan Indonesia butuh kepemimpinan yang mampu membangun narasi, menjadi penutur atas cerita, kisah, cita-cita, dan mimpi dan harapan bangsa itu. Dan itu ada di sosok? Dan itu ada di sosok, saya yakin ada di sosok Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Pak Prabowo, tetap aja dua-duanya. Nggak keluar tuh salah satu nama. Gitu. Terima tapi kasih. tentu saja kami, kalau ada 2 orang sama bagusnya. Katakanlah Livi punya 2 pelamar kerja. 2 pelamar kerja, Livi jadi bos. Sama-sama bagus. Tapi yang satu saudara, satu bukan. Pasti milih yang mana? Sama-sama bagus. Ya, saya milih yang paling meyakinkan saya. Yang meyakinkan adalah mereka yang sudah tinggal satu rumah kan? Ya kan? Nah, ya udah. Itu juga jawaban saya. Terima kasih. Saya satu rumah dengan Mas Ganjar juga kan. Ya. Tapi artinya kita tidak akan prasialah. Nggak ada yang salah lah di antara 2 itu, sama-sama bagusnya. Ideal tidak, tapi ya itu yang tersedia. Terima kasih Mas Budiman. Terima kasih Livi. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Budiman Sujatmiko. Kita ketemu lagi di Livi on Point berikutnya. Sampai jumpa.
Living on Point.